Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa merubah segala sesuatu. Saat kenyataan di hadapanku mengecewakan perasaanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa merubah segala sesuatu. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dalam channel saya Firman Aditya 37. Pada siang hari ini saya akan menerangkan tentang bisnis digital marketing ya, atau pemasaran menggunakan platform media online melalui media elektronik ataupun di Android kita ya, baik melalui media seperti televisi, radio, ataupun lewat sosial media ya, seperti Facebook, YouTube, atau Instagram, dan lain-lain. Dalam digital marketing mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah manajemen call ya. Manajemen call itu KOL, singkatan dari Key Opinion Leader. Jadi call itu KOL, Key Opinion Leader, yaitu suatu ibaratnya kunci dari strategi pemasaran marketing supaya produk yang dijual itu mendapat nama baik, mereknya ataupun fungsinya mendapat nama baik sehingga laku di kalangan konsumen atau masyarakat awam. Itu dengan promosi dengan menggunakan manajemen call, yaitu Key Opinion Leader. Kemudian caranya adalah cara menyusun call. Mungkin bagi teman-teman sekarang sudah canggih media ya, bisa dilihat di Google atau di beberapa aplikasi forum contoh-contoh pembuatan call. Call itu ibaratnya kalau kita kiaskan, kalau kita misalkan itu ya proposal sederhana. Cuma biasanya kayak Opinion Leader itu paling banyak itu cuma 2 lembar lah, 2 lembar. Ada yang 1 lembar juga. Itu biasanya nanti ada latar belakang produk atau perusahaannya yang mengeluarkan produk itu. Misalkan produk sepatu ya, misalkan produk sepatu ini, misalkan produk sepatu olahraga Reebok misalkan ya. Produk sepatu olahraga Reebok ini nanti ada di dalam proposal sederhana itu, atau proposal proyek sederhana itu ya, dalam call kayak Opinion Leader dalam paper lembar kertas yang pertama. Misalkan ada contoh produknya ini dikeluarkan dari perusahaan mana, kemudian latar belakang keluarnya produk ini, kemudian nanti tahap kedua ada kelebihannya produk ini, mungkin dari ciri khas atau kelebihannya, bahannya terbuat dari kualitas apa. Kemudian ada juga nanti yang ketiga adalah target konsumen, segmentasi pasarnya. Misalkan ini sepatu misalkan merek Reebok atau Nike atau Adidas dan lain-lain ya, misalkan itu targetnya adalah untuk pria dengan usia misalkan 20 tahun ke atas, atau masyarakat dari segi ekonomi, masyarakat menengah ke atas dari segi umur misalkan 20 tahun ke atas, dari segi lokasi misalkan di area kota kecil sampai kota besar gitu. Kemudian dari segi luas misalkan mencakup area Indonesia, Asia Tenggara dan sekitarnya gitu. Kemudian nanti ada juga tentang, setelah tadi ada latar belakang produk, kelebihan produk, ada segmentasi atau target konsumennya. Kemudian nanti di call kayak Opinion Leader juga ditampilkan insight itu. Kalau di misalkan
di Instagram atau di Facebook atau di sosial medianya juga ada yang lain-lain, itu adalah uh, sekitar, jadi kita tahu latar apa, uh, ibaratnya kelarisan atau track record dari produk ini, misalkan dari hari ke harinya, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dekade ke dekade, tuh yang laku berapa, yang pakai berapa. Ibaratnya kalau misalkan kita masih dalam cara yang manual ya, dulu waktu sosial media platform Android belum begitu canggih, itu ketika saya menulis karya tulis ilmiah di skripsi itu, karena masih manual jadi menggunakan kuesioner loh. Kuesioner itu kita bagikan ke orang-orang, misalkan pada ruang lingkup area tertentu, pendidikan tertentu, dan umur tertentu ya. Dan dari situ juga nanti bisa terlihat insight atau ibaratnya data statistik, ini produknya naik turun, stabil atau labil, atau semakin ofensif, semakin stagnan, mandek dalam artian garis lurus, atau turun, labil, atau malah naik positif ya, bisa terlihat contohnya itu. Jadi misalkan bagi teman-teman yang ingin tahu misalkan contoh gambar kayak opinion letter itu seperti apa, proposal sederhana dalam memasarkan produk barang tertentu melalui online, melalui digital marketing juga nanti ada, misalkan ada software tertentu ya, teman-teman bisa lihat gambarnya, nanti tinggal teman-teman download lewat PDF ke HP-nya teman-teman atau di screenshot ya, cuma kadang sekarang itu berbayar, jadi misalkan teman-teman mau ingin tahu gambarnya aja, contoh paper yang kayak opinion letter itu biasanya ada yang berbahasa Inggris atau ada yang berbahasa Indonesia, itu teman-teman ada aplikasi tertentu, misalkan aplikasi script itu. Kalau aplikasi script ini dibayar juga, sebulan sekitar 70 atau berapa itu ya. Cuma ini bisa juga barter, misalkan teman-teman punya karya tulis ilmiah, misalkan teman-teman lulusan setara diploma 3 atau strata 1 itu kan biasanya suruh buat makalah, ataupun yang bagi yang S1 ya suruh buat skripsi ya. Skripsi itu kan misalkan teman-teman sudah punya salinannya masih ada di Android atau di laptop teman-teman, masih dalam format Word atau PDF, itu nanti bisa dibarter. Jadi dengan aplikasi script itu yang ada di Play Store ya, teman-teman misalkan ingin lihat contoh creative brief tadi, itu maksudnya itu creative brief. Jadi creative brief itu ibaratnya jadi manajemen kayak opinion letter itu ada semacam kayak brief proposal sederhana yang bentuknya paper tadi, yang 2 lembar, yang isinya kelebihan produk, segmentasi pasar, insight, dan lain-lain, itu namanya brief, creative brief. Jadi misalkan teman-teman ingin tahu contoh creative brief itu seperti apa, itu bisa lihat di aplikasi tertentu namanya script misalkan tadi ya. Itu teman-teman nanti bisa, karena itu berbayar, kalau teman-teman ingin gratis bisa barter. Jadi teman-teman download karya tulis ilmiahnya teman-teman, baik yang setara diploma ataupun yang S1, ke mereka, ke database-nya mereka ya, sekitar 3 karya tulis ilmiah. Kemudian nanti teman-teman bisa download creative brief-nya mereka yang gratis itu, yang paper digital marketing, ibaratnya proposal digital marketing sederhana, itu dalam manajemen call itu namanya creative brief. Jadi nanti tempat-tempat promo produk, bisa juga makanan dan lain-lain ya, jasa dan lain-lain, itu segmentasi pasarnya jelas, kualitas produknya jelas, kemudian cakupan harga atau kualitasnya juga jelas ya. Jadi klien konsumen juga puas dan jelas, kemudian barang kita laris karena ada kita unggul dalam hal pencitraan ya, merek dagang, jadinya laris. Kemudian kita juga bisa mendapatkan upah dari klien itu, karena mereka kan ibadah, misalkan saya manajemen call ya, mereka kan menyewa atau
membayar kita sebagai manajemen call untuk mempromosikan produknya gitu. Jadi misalkan ada produk sepatu, mereka ingin mempromosikan lewat manajemen call melalui tim saya, misalkan tim kami, kemudian mereka bayar ke kita promosikan produk mereka lewat. Bisa juga nanti kita kerjasama dengan para influencer atau follower, misalkan yang kalau selebgram itu kan ada yang terkenal itu beberapa tokoh yang followernya sampai ratusan ribu, bahkan sampai hampir 1 juta ya. Kalau yang YouTuber juga ada juga yang banyak itu, seperti maaf Kak Halilintar atau Kak Dedi, itu kan sampai subscribernya banyak. Itu juga namanya influencer. Nanti kita sebagai manajemen call bisa kerjasama ke mereka, kontak nanti kita yang bayar mereka untuk mempromosikan produk yang mau kita promosikan lewat tadi kita store kreatif briefnya ya. Kemudian misalkan kita pinjam foto mereka atau nama pesan mereka supaya produk yang akan kita tawarkan lewat manajemen call kayak opinion letter atau lewat kreatif brief tadi laku ya. Mereka dapat manfaat dan dapat pendapatan. Kami misalkan sebagai manajemen call juga dapat manfaat juga dan dapat pendapatan dari produk yang kami tawarkan ini. Kemudian produk yang minta tolong ke manajemen call, misalkan ke tim kami manajemen call juga, ini produknya laris dan laku di pasaran, juga mereka juga dapat manfaat dan pendapatan gitu. Jadi ada tiga orang ya, tiga kategori yaitu, atau 3 unit, yaitu unit yang memasarkan barang tertentu minta tolong ke manajemen call, kemudian manajemen call nanti kerjasama lagi dengan tadi semacam public figure, selebgram atau YouTuber kayak gitu, sama-sama kita saling memberi manfaat dan saling mendapat penghasilan ya. Ya begitu saja teman-teman, contoh digital marketing ya dalam manajemen kayak opinion leader, dan nanti tentang creative brief dan lain-lain seperti tadi yang para proposal sederhana, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di Google atau di aplikasi yang tadi yang saya aturkan, yang bisa gratis atau bisa barter dengan karya tulis ilmiah teman-teman masing-masing. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe channel saya Firman Aditya 37. Maaf ini jika penjelasannya terlalu cepat dan teman-teman kurang bisa menangkap, mungkin sambil bisa lihat di video tutorial yang lain atau di Google ya, yang secara tertulis ya, lebih enak dibaca berulang-ulang, karena suatu saat kita juga akan dalam berbisnis, dalam berniaga pasti akan masuk ke area yang manajemen call atau digital marketing ini. Terima kasih, salam, semoga bermanfaat dan kebahagiaan, kesuksesan bagi teman-teman semua. Sekian.